Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Salma. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan belajar materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang sebentar ini akan Ibu sampaikan bisa adik-adik simak dan juga adik-adik pahami dan masuknya lebih mudah. Nah, doanya Ibu pimpin ya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan belajar materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Adik-adik, dengan kita mempelajari surat lamaran pekerjaan, ketika suatu saat nanti adik-adik ingin melamar pekerjaan ke suatu perusahaan atau ke suatu instansi, adik-adik tidak perlu susah-susah lagi buat bertanya kepada teman, bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Atau mungkin adik-adik akan searching ke Google bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Akan tetapi, karena sejak duduk di bangku SMA, adik-adik sudah belajar mengenai surat ini, cara membuat surat lamaran pekerjaan. Ketika datang masanya, tiba masanya adik-adik ingin melamar pekerjaan, adik-adik tidak perlu susah lagi buat bertanya kepada teman atau mungkin searching ke Google. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan belajar materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Pastinya sebelum kita membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus kita harus cari tahu terlebih dahulu apa sih itu surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan, jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan, dan juga sistematika dari surat lamaran pekerjaan atau bagian-bagian yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita membahas mengenai pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Pasti adik-adik tidak asing lagi dengan yang namanya surat lamaran pekerjaan, karena pasti mungkin adik-adik memiliki teman atau orang tua yang pernah membuat surat lamaran pekerjaan. Itu suatu hal yang tidak asing lagi ya. Nah, jadi sebelum Ibu jelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan, ada yang mungkin bisa membantu Ibu menjelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan? Oke, Dandi, Ibu persilahkan untuk menjelaskan kepada teman-temannya apa itu surat lamaran pekerjaan. Tidak perlu takut salah ya, karena di sini bukan cuma Dandi yang belajar, tapi juga teman-teman dan juga pastinya Ibu. Oke, Ibu persilahkan. Oke, terima kasih Dandi atas jawaban yang sudah diberikan. Jadi adik-adik, jawaban yang diberikan oleh teman kalian tadi Dandi itu sudah baik, tapi Ibu tambahkan lagi sedikit ya. Jadi, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisikan permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseorangan terbatas atau yang biasa disingkat pada surat yaitu PT. Nah, adik-adik, pada surat lamaran pekerjaan ini pada umumnya berisikan tentang identitas dari pelamar kerja, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan terakhir, serta keahlian dan juga pengalaman dari si pelamar kerja. Nah, pastinya adik-adik ketika membuat surat lamaran pekerjaan ini tidak hanya membuat begitu saja, pasti ada tujuannya. Tujuannya yaitu adik-adik ingin mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang adik-adik inginkan atau adik-adik minati. Nah, setelah kita bahas mengenai pengertiannya, selanjutnya kita bahas mengenai dari jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan terbagi atas dua bagian ya. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan CV atau daftar riwayat hidup, dan surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan CV atau daftar riwayat hidup. Jadi CV di sini adalah bahasa Inggris ya, yaitu kurikulum vitae atau yang disingkat dengan CV, yang mana artinya daftar riwayat hidup. Yang perlu adik-adik ketahui bahwa kebanyakan dari kita sering menggunakan surat lamaran pekerjaan yang kedua, yaitu
surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan CV atau kurikulum vitae, yaitu daftar riwayat hidup. Nah, adik-adik, setelah Ibu jelaskan tadi mengenai pengertian dari surat lamaran pekerjaan dan juga jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan, apa ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang kurang paham dengan penjelasan Ibu? Oke, karena tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap sudah paham ya. Jadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistematika dari surat lamaran pekerjaan atau bagian-bagian yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Bagian-bagian surat ini atau sistematika dari surat ini terbagi atas 9 bagian. Jadi yang pertama adalah tempat dan tanggal surat, yang kedua hal dan lampiran, yang ketiga alamat, yang keempat salam pembuka, yang kelima alenia pembuka, yang keenam isi surat, yang ketujuh penutup, yang kedelapan salam penutup, dan yang terakhir ialah tanda tangan dan juga nama terang. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu ya, agar adik-adik ketika ingin melamar pekerjaan, adik-adik tidak perlu susah-susah lagi buat bertanya ke teman atau mungkin mencari tahu jawabannya dari Google. Oke, kita bahas satu-satu ya. Baik, yang pertama adalah penulisan tempat dan juga tanggal surat. Nah, adik-adik, pada penulisan tempat dan juga tanggal surat, kita letakkan di pojok kanan atas surat. Jadi, kita letakkan di pojok atas kanan surat. Nah, penulisan tempat dan juga tanggal surat, yang pertama, tempat, di mana kita menulis surat tersebut. Contoh nih, adik-adik menulis surat tersebut di kota Parigi, berarti tempatnya itu adik-adik tulis Parigi. Pariginya ini adik-adik tulis menggunakan huruf kapital. Huruf pertamanya diawali dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital itu apa adik-adik? Oke, betul sekali. Jadi huruf kapital adalah huruf besar. Nah, tempatnya itu menggunakan huruf awalan kapital. Setelah menuliskan tempatnya itu Parigi, adik-adik jangan lupa menambahkan tanda koma. Nah, setelah itu tanggal surat. Tanggal berapa sih adik-adik menulis suratnya tersebut? Jadi, adik-adik menulis tanggalnya pada tanggal 2 September 2021. Pada penulisan tanggal, adik-adik tidak menggunakan huruf, melainkan menggunakan angka. Jadi, menuliskan angka 2, bukan menggunakan penulisan huruf ya, tapi angka. Nah, selanjutnya bulan. Bulan di sini adik-adik juga tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan huruf. Dan yang perlu diingat juga harus diawali dengan huruf kapital, berarti 2 September. Nah, tahunnya di sini adik-adik tulis menggunakan huruf kapital, yaitu 2021. Maaf, bukan huruf kapital ya, salah. Menggunakan angka, jadi 2021. Dan yang perlu diingat, tidak diakhiri dengan tanda titik. Jadi tempat dan tanggal surat diletakkan di pojok kanan atas surat dan ditulis dengan Parigi, spasi 2 September 2021 dan tidak diakhiri tanda titik. Oke, sudah paham? Oke, alhamdulillah. Jadi bagian kedua adalah hal dan juga lampiran. Nah, hal dan lampiran di sini kita tuliskan dengan sejajar. Hal yang dimaksud di sini, jadi baris pertama itu kan setelah menuliskan tempat dan tanggal surat, selanjutnya di baris di bawahnya itu kita tulis dengan hal dan juga lampiran. Baris pertama hal dan baris kedua adalah lampiran ditulis dengan sejajar. Hal di sini ialah perihal tentang apa judul dari surat yang kita buat. Jadi kan kita membuat surat di sini yaitu surat lamaran pekerjaan. Jadi perihal yang dimaksud di sini adalah adik-adik menuliskan lamaran pekerjaan. Jadi hal titik 2 lamaran pekerjaan. Nah, barisan kedua yaitu lampiran. Nah, lampiran di sini apa-apa saja yang adik-adik lampirkan pada surat tersebut. Misalnya adik-adik melampirkan fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan juga mungkin akte kelahiran. Nah, di situ berarti adik-adik melampirkan 3 lampiran pada surat. Berarti pada lampiran tersebut adik-adik tuliskan 3 lembar. Nah, penulisan 3 di sini tidak menggunakan huruf, melainkan menggunakan angka. Nah, sampai di sini sudah paham juga kan? Karena ini sebenarnya agak mudah ya. Apa mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, bagian ketiga di sini yaitu alamat.
Nah, jadi penulisan alamat sini kita usahakan tidak lebih dari 3 baris. Nah, baris yang pertama itu kepada siapa alamat yang dituju. Jadi, kita di sini menuliskan nama perusahaannya. Nah, pada penulisan nama perusahaannya, kita tidak menggunakan kata kepada ya, tapi kita menggunakan yang terhormat. Nah, yang terhormat di sini misalnya siapa nih, atau apa nama perusahaannya. Jadi yang terhormat PT Adya Makmur. Nah, itu alamat yang dituju ya. Kepada maaf, bukan menggunakan kepada, tetapi yang terhormat PT Adya Makmur. Nah, baris yang kedua itu nama jalan atau nama jalan dari perusahaan yang kita tuju. Nah, pada penulisan jalan juga di sini tidak boleh kita singkat menggunakan JLN, melainkan kita tulis secara lengkap yaitu jalan. Contoh nama jalannya ada di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, dan baris ketiga di sini kita menuliskan nama kota dari perusahaannya. Nah, jadi di sini nama kota perusahaannya ada di Palu ya. Itu contoh saja ya. Nah, jadi pada penulisan alamat baris pertama yang terhormat PT Adya Makmur, yang kedua Jalan Soekarno-Hatta, dan yang ketiga adalah Palu. Nah, gitu saja ya. Kita usahakan 3 baris. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian yang keempat. Bagian keempat tadi apa? Oke, betul sekali, salam pembuka. Nah, pada penulisan salam pembuka kita cukup menuliskan dengan kata dengan hormat. Nah, penulisan kata dengan hormat, lagi-lagi kita awali dengan huruf kapital. Dengan D-nya kita menggunakan huruf kapital ya. Kata hormat kita tidak perlu menggunakan huruf kapital, melainkan menggunakan huruf kecil saja. Dan yang perlu adik-adik ingat, penulisan dengan hormat diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya alinea pembuka. Nah, alinea pembuka di sini ialah dari mana saja informasi-informasi tersebut kita dapatkan atau kita dengarkan. Nah, jadi informasi tersebut bisa kita dapatkan melalui yang pertama iklan, yang kedua informasi seseorang. Informasi seseorang di sini bisa teman kita, kerabat, dan juga mungkin keluarga. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan informasi tersebut dari pengumuman resmi instansi yang sedang membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya, permohonan langsung instansi ke sekolah. Dan yang terakhir adalah inisiatif kita sendiri yang ingin melamar pekerjaan. Bagian yang selanjutnya adalah isi surat. Nah, isi surat di sini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, identitas diri, yang kedua maksud dan tujuan, dan yang ketiga adalah menyatakan lampiran. Baik, yang pertama identitas diri. Identitas di sini berisikan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan juga alamat dari pelamar kerja. Selanjutnya maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan yang dimaksud di sini yaitu alasan dari seseorang menulis surat tersebut. Nah, pastinya alasan penulis membuat surat lamaran pekerjaan ini atau menulis surat ini pastinya ingin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan atau yang diminati. Nah, selanjutnya menyatakan lampiran. Nah, ini ada kaitannya dengan lampiran yang tadi di bagian kedua. Nah, menyatakan lampiran di sini menyatakan apa-apa saja atau lampiran apa saja yang dimintai oleh instansi atau perusahaan. Contoh, perusahaan atau instansi meminta lampiran fotokopi KTP, fotokopi ijazah, akte kelahiran, dan juga pas foto. Nah, yang perlu adik-adik ingat, nah, contoh kan adik-adik melampirkan 4 lampiran seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, contoh nomor 1, adik-adik melampirkan fotokopi KTP. Di akhir penulisan fotokopi KTP, adik-adik akhiri dengan tanda titik koma. Begitupun juga selanjutnya dengan nomor 2 diakhiri dengan tanda titik koma sampai seterusnya di nomor terakhir. Adik-adik melampirkan kan contohnya sampai 4 lampiran, berarti 1, 2, 3 diakhiri dengan tanda titik koma, dan juga lampiran nomor 4 atau lampiran terakhir kita akhiri dengan tanda titik, bukan menggunakan titik koma lagi ya. Jadi yang menggunakan titik koma hanya pada nomor 1, 2, dan 3, dan pada nomor 4 sudah menggunakan titik dan pada nomor 4 sudah menggunakan tanda titik. Ibu rasa ini cukup dipahami dan juga bisa adik-adik ingat ya. Bagian selanjutnya adalah penutup. Nah, penutup di sini
sebisa mungkin kita tunjukkan antusiasme kita, semangat kita sebagai pelamar kerja. Kita tunjukkan kalau kita ini betul-betul mau bergabung di perusahaan atau di instansi atau mungkin di sekolah tersebut, agar perusahaan tersebut bisa menilai bahwa kita ini betul-betul ingin mendapatkan pekerjaan tersebut. Ibu bacakan ya, kita cukup menulis ini contoh saja ya. Demikian surat lamaran ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan ini atau mungkin sekolah ini. Nah, kita cukup menuliskan seperti itu saja ya. Nah, selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup di sini sebagai bentuk etika santun dan juga penghormatan kita sebagai pelamar kerja yang ingin bekerja ke suatu perusahaan. Kita cukup menuliskan dengan kata hormat saya. Nah, kan tadi pada salam pembuka dengan hormat. Nah, ketika menulis salam penutup, kita tuliskan dengan kata hormat saya. Dan jangan lupa juga diawali dengan huruf kapital dan juga diakhiri tanda koma. Oke, paham? Alhamdulillah. Nah, bagian yang terakhir adalah tanda tangan dan juga nama terang. Seperti pada penulisan tempat dan tanggal surat, kan pada penulisan tempat dan tanggal surat kita letakkan di pojok kanan atas surat, sedangkan pada penulisan tanda tangan dan juga nama terang kita letakkan di pojok kiri bawah surat. Nah, kita letakkan di pojok kiri bawah surat. Pada penulisan tanda tangan dan juga nama terang di sini yaitu tanda tangan kita juga beserta nama lengkap kita. Contoh nih kan di atas tadi ada kata hormat saya atau salam penutup, hormat saya, tanda tangan kita, dan juga nama lengkap kita atau nama lengkap dari si pelamar kerja. Jadi di sini contoh nama ibu ya, Salma SPD. Nah, jadi hormat saya, tanda tangan ibu dan juga nama ibu yaitu Salma SPD. Jadi adik-adik, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, serta sistematika dari surat lamaran pekerjaan atau bagian-bagian yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Setelah Ibu menjelaskan tadi mengenai apa-apa saja yang ada pada surat lamaran pekerjaan, apakah mungkin ada yang ingin memberi pertanyaan atau mungkin ada yang kurang paham dengan penjelasan Ibu? Jika ada yang bertanya, Ibu persilahkan. Oke, Asma, Ibu persilahkan. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, pertanyaan Asma adalah surat lamaran pekerjaan itu termaksud teks apa sih, Bu? Jadi, surat lamaran pekerjaan ini dapat Ibu katakan sebagai teks eksposisi. Mengapa demikian? Karena surat lamaran pekerjaan ini dapat memenuhi salah satu ciri dari teks eksposisi, yakni mengarahkan pembaca atau mengajak si pembaca agar tertarik dengan tulisan yang kita buat. Seperti yang kita ketahui bahwa surat lamaran pekerjaan ini bertujuan untuk meyakinkan seseorang terhadap apa yang kita tulis. Kan di situ kita ada melampirkan fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan keterangan kita, keahlian kita, identitas diri kita. Pasti di situ akan ada yang namanya ketertarikan atau penjelasan dari apa yang kita tulis. Jadi itu termasuk dari teks eksposisi. Nah, Ibu harap adik-adik bisa memahaminya ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Afrizal, Ibu persilahkan. Oke, bagus sekali Afrizal. Jadi pertanyaan Afrizal itu, unsur-unsur apa saja sih, Bu, yang ada pada surat lamaran pekerjaan? Nah, jadi adik-adik dan juga Afrizal, yang lebih tepatnya itu kaidah penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, yang perlu adik-adik ingat bahwa pada penulisan surat lamaran pekerjaan ini kita harus menulis dengan tulisan yang rapi, surat yang bersih, struktur yang bagus, serta menggunakan bahasa yang formal. Adik-adik dalam menulis surat tidak boleh menulis dengan acak-acakan, karena di sini kita menulis menggunakan tangan ya, tidak di print ataupun di fotokopi atau apalah itu. Tapi kita di sini menulis. Nah, jadi seperti yang Bu bilang tadi, harus menulis dengan tulisan yang rapi, tidak boleh dengan tulisan yang acak-acakan. Selanjutnya, suratnya harus bersih supaya itu bisa menjadi penilaian dari perusahaan bahwa kita ini bersungguh-sungguh ingin melamar pekerjaan. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang formal. Kenapa Ibu bilang menggunakan bahasa yang formal? Karena pada penulisan surat tersebut kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak menggunakan bahasa yang gaul ataupun bahasa yang santai. Mengapa? Karena ya seperti Ibu bilang tadi, kita harus menggunakan bahasa yang formal. Karena ini surat ya, bukan yang kita buat untuk main-mainan, tapi ini kita beri ke suatu perusahaan dengan tujuan bisa mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu perusahaan bisa
menilai kita bahwa kita ini bersungguh-sungguh. Kalau kita menggunakan bahasa santai atau menggunakan bahasa yang gaul, pasti itu sudah menjadi penilaian bahwa kita ini mungkin bermain-main dalam membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, Ibu rasa itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Jadi kalau tidak ada yang bertanya, nah, alangkah baiknya Ibu mengulang kembali atau mengulas kembali atau merefleksi kembali materi-materi yang telah Ibu jelaskan tadi ya, supaya adik-adik bisa lebih memahami secara baik. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, yang pertama adalah kita membahas mengenai apa? Oke, pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisikan permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, dan perseorangan terbatas atau ya betul PT. Nah, selanjutnya jenis dari surat lamaran pekerjaan terbagi atas berapa? Betul sekali, terbagi atas 2. Jadi surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan CV atau kurikulum vitae yang artinya daftar riwayat hidup, dan juga surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan CV atau daftar riwayat hidup. Jadi ada 2 ya, yang digabung dan juga dipisah. Oke, bagus. Dan bagian yang terakhir adalah sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Bagian dari surat lamaran pekerjaan terbagi atas berapa? Betul lagi, terbagi atas 9. Nah, yang pertama tempat dan tanggal surat, hal dan lampiran, yang ketiga alamat, yang keempat salam pembuka, yang kelima alinea pembuka, yang keenam isi surat, yang ketujuh salam penutup. Maaf, yang ketujuh penutup ya. Nah, yang kedelapan baru salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan juga nama terang. Nah, adik-adik, Ibu harap dengan adanya materi ini, adik-adik bisa mengimplementasikan atau bisa memberikan materi ini, atau mungkin bisa membagikan informasi ini kepada teman-teman yang mungkin belum sempat mendapatkan materi ini. Dan Ibu harap adik-adik ketika suatu saat nanti tiba masanya membuat surat lamaran pekerjaan, adik-adik bisa bersungguh-sungguh membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar agar mendapat penilaian yang bagus dari perusahaan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan atau bisa Ibu jelaskan. Jika mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan atau mungkin masih ada yang kurang paham, adik-adik bisa datang langsung kepada Ibu untuk bertanya. Adik-adik tidak perlu takut ya, karena Ibu bilang tadi di sini kita sama-sama belajar. Bukan cuma adik-adik yang belajar, tetapi juga di sini Ibu masih banyak sekali untuk belajar. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.